Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab bahwasanya Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan di hari ini dalam ibadah kita. Kita yakin percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang senantiasa memuji dan memuliakan kebesaran namanya. Saya mau melihat lambaian tangan di sepanjang hari ini yang mau menikmati hadirat Tuhan. Salam kiri kanannya katakan Tuhan Yesus memberkati engkau di sepanjang hari ini. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji kebesaran namanya. Haleluya. Firman Tuhan dikatakan di Mazmur 100 di ayat yang ke-1 katakan bahwa bersorak-sorai bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba-gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam teladannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Dan di ayat 5 yang terakhir katakan sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus dengan puji-pujian yang luar biasa. Haleluya. Dengan sikap berdoa dan kepujian ini, Segala sembah
Sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat hebat dan gagahnya kita, bukan karena kita masih muda, bukan karena kita masih umur pertengahan menuju tua, dan bukan karena kekuatan kita. Bila kita ada sampai saat ini, tetapi ingat Bapak Ibu Saudari, semua karena anugerahnya. Apa yang menjadi alasan kita untuk tidak bisa memuji dan memuliakan Tuhan? Apa alasan kita untuk tidak menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita? Dia sudah memberikan segala-galanya bagi kita, anaknya satu-satunya. Haleluya. Sing grace, how sweet the sound that set away like me. Was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dari Allah, ucapan Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau lebih lagi untuk memuliakan kebesaran nama Tuhan. Kami mau
bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Akan memberikan sukacita, damai sejahtera dari surga yang melimpah di dalam hati kami, jemaatmu di tempat ini. Yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya, kita sepakat dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya di sepanjang minggu ini saja? Selalu mengalami sukacita dari Tuhan, amin. Yang mengalami sukacita dari Tuhan, lambaikan tangannya. Terus kiri kanannya katakan, sukacita surgawi Tuhan akan memenuhi engkau. Bapak Ibu, kita akan memuji Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari kita terima sukacita dari surga, kekuatan kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergetar. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergetar. Haleluya.
yang baik kita menjadi girang, betul? Karena Tuhan Yesus ada di dalam kita, maka kehidupan kita akan disemangati oleh Tuhan dengan kegirangan yang selalu baru. Amin. Haleluya. Sambil pakai kita puji hari ini. Dengan hati bersyukur, namanya dengan puji mataku. Ku bersuka sebagai diri, ku masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya dengan puji mataku. Hari ini hari baru, ku bersuka sebagai diri. Siap-siap berkata yang baru. Kira-kirakanku, kira-kirakanku, ku bersuka sebagai diri. Tuhan Yesus mengkirakan kita kasihnya, masuk di dalamnya dengan hati bersyukur, namanya dengan puji mataku. Hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebagai diri. Coba saya katakan, ku bersuka sebagai diri. Kita akan mengalami kegirangan yang sejati. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Layanan kami selalu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tertarik. Engkau mana
kehidupan memecah segala perasaan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau menggerakkan hatiku, Kau melebihi semua yang terdetak sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan. Saudara yakin berdiri, memecah segala perasaan. Bapak Ibu kembalikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Dunia melihat rupa yang berwarna lebih supaya kepada
ketika kami dekat dengan Engkau, kami melihat pertolongan, janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga buat pagi yang indah. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Engkau karena kami tahu ini yang memberikan kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di akhir-akhir tahun 2024 ini Engkau boleh berkati, Engkau boleh bawa kami ada pagi hari ini, karena kami mau menerima berkat yang terbesar di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau berkati, suci, kuduskan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang dari Tuhan akan menjadi berkat buat kami pagi hari ini. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkannya Bapa, Engkau berikan kami Tuhan telinga seorang murid untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika kami merendahkan hati kami percaya ada banyak berkat-berkat rohani yang Kau percayakan buat kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala pujian, hormat, kemuliaannya bagi nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus. Silakan dulu. Bapak Ibu sekalian, Shalom. Oh, kurang kencang. Shalom. Masih kurang, masih 70%. Shalom. Langsung 120%. Haleluya, puji Tuhan. Semangat saudara ya. Mau Natal begini ya. Jadi kita harus semangat. Saya excited banget ada di tempat ini ya. Karena saya lihat ya kursi-kursi yang kosong cuma mau dihitung dengan jari 1-2 aja ya. Yang agak dingin hanya kursi yang di depan. Saya juga nggak tahu itu buat siapa. Ya, cuma kok selalu saya datang kayaknya nggak ada yang duduk di situ. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, apa kabar hari ini? Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih untuk hambanya Pak Pendeta Fernando yang sudah berikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini langsung ditampilkan saudara. Saya lihat ayat ini tadi, wah kasih Allah itu nyata. Ayatnya Yohanes 3:16, saya bilang kok sama ya? Ya, dengan ayat yang ingin saya sampaikan, Yohanes 3:16, berarti kita jodoh. Amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa mayoritas gereja Tuhan merayakan Natal pada tanggal berapa? 25 Desember. Gereja Kristen Protestan, gereja Katolik merayakan Natal 25 Desember. Tapi ada aliran yang lain juga merayakan Natal, ya seperti aliran Ortodoks, ya. Mereka merayakan Natal pada tanggal 7 Januari, ya. Jadi beda-beda saudara konsep tentang perayaan Natal ini. Bahkan kalau kita lihat di media sosial, orang-orang seberang suka menyerang kita ketika Natal. Wah, kok Yesus lahir? Emang tahu tanggal 25? Emang tanggal berapa Yesus lahir ya? Macam-macam saudara dipermasalahkan tentang kelahiran Tuhan Yesus ya. Dan itu menjadi langganan setiap tahun ya. Selalu kita disibukkan dengan hal ini ya, tentang tanggal kapan Yesus lahir sebenarnya ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang sejarah, kita akan menemukan ya tahun sebelum Masehi. Tahun apa? Tahun sebelum Masehi ya, ada 500 ya, ada tahun 500 SM. Suka saudara baca buku ya, 500 SM, ada 500 M, bukan 500 miliar, 500 Masehi, ada 500 sebelum Masehi ya, bahasa Inggrisnya dibilang 500 before Christ, ada ya. Nah, Masehi itu artinya Kristus. Artinya apa? Kristus ya dalam bahasa Ibrani. Nah, makanya ada before Christ ya. Nah, tahun 500 sebelum Masehi itu artinya 500 tahun sebelum Yesus lahir ya. Kalau 500 M, 500 Masehi, 500 tahun setelah Kristus ya. Nah, ini bagus sekali kita belajar saudara ya. Memang saudara kalau kita belajar tentang tahun zaman dulu itu tidak ada angka 0 ya. Selalu 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sehingga kalau saudara belajar kapan sih Yesus lahir, kenapa? Ya, karena kalau misalnya begini, 50 SM artinya 50 tahun sebelum Kristus, 50 M, 50 Masehi, 50 tahun setelah Kristus. Terus ada 1 SM, 1 tahun sebelum Kristus. Ada 1 M, 1 tahun setelah Kristus. Jadi sebenarnya kapan Kristus lahir? Tahun berapa?
Kalau lihat dari yang tadi saya sampaikan berarti tahun 1 ya. Karena kan 1 SM 1 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Kalau 1 M 1 tahun setelah Kristus lahir. Berarti Kristus lahir tahun 1. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, coba ini kita belajar tentang kelahiran Yesus. Menurut sejarah Roma, Herodes mati tahun 4 sebelum Masehi. Berarti Herodes mati tahun 4 sebelum Yesus lahir. Padahal dalam Alkitab kita, menurut catatan Alkitab, waktu Yesus lahir, Herodes sudah ada dan masih hidup. Benar ya? Sehingga pada waktu itu dia mengeluarkan perintah semua anak yang lahir 2 tahun harus dibunuh. Dan di dalam sejarah dikatakan juga Yesus lahir tahun 6. Tahun 6 SM. Artinya tahun 6 tahun sebelum Masehi. Apa arti 6 tahun sebelum Masehi? 6 tahun sebelum Kristus. Ayo lo. Masa Yesus lahir 6 tahun sebelum dia lahir? Nah, ini catatan sejarah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, inilah kesalahan sejarah pada waktu itu. Kalender yang kita gunakan sampai saat ini yang dibuat oleh Dionysius Exiguus, ya. Dia buat kalender ini atas perintah Kekaisaran Roma pada zaman itu untuk membuat kalender di mana kelahiran Yesus menjadi pusat sejarah. Ya. Makanya tadi seolah-olah kok Yesus lahir tahun 1. Apa-apa mengacu ke Masehi, tahun 1 Masehi Yesus lahir. Nah, saudara, semua tahun sebelum Yesus lahir itu disebut sebelum Masehi. Sebelum itu, saudara, ada namanya kalender penetapan pusatnya pada pendirian kota Roma. Sebenarnya dulu pakai itu ya. Saudara lihat ada Ad Urbe Condita ya. Ada, saudara kalau baca buku-buku zaman dulu ada 15 AUD, 15 AUC ya. Itu semua bicara tentang sebelum pakai kalender yang sekarang kita gunakan. Tapi setelah Kristen dijadikan sebagai kalender, setelah Kristen dijadikan sebagai agama resmi ya di Roma, maka kalendernya diubah ya. Jadi kelahiran Yesus menjadi pusat sejarah. Maka akhirnya kalender tersebut, saudara lihat di situ, kalender yang ada sekarang itu tersebar di seluruh dunia dan sampai saat ini kita gunakan kalender itu. Jadi semua menggunakan kalender yang dibuat oleh Dionysius Exiguus. Dan saudara, setelah semua kalender itu tersebar, Dionysius Exiguus itu mengaku bahwa dia ada kesalahan dalam menghitung, sehingga ada kelebihan 6 tahun ya. Makanya catatan sejarah itu benar ya. Herodes lahir 4 tahun sebelum Kristus sesuai dengan kalender sekarang. Makanya kan kita bingung, masa Yesus lahir 6 tahun sebelum Masehi, 6 tahun sebelum dia lahir. Makanya sebenarnya kalau mengikuti yang benar, saudara, kalau si Dionysius tidak salah, sebenarnya ikut yang benar sekarang tahun kita yang sekarang tahun 2024. Seolah-olah Yesus sudah 2024 tahun. Ya. Tapi kalau kita lihat catatan sejarah, sebenarnya dari 2024 kurangi 6 tahun. Jadi sebenarnya kita tahun berapa sekarang? Tahun 2018. Makanya saya mengucapkan selamat hari Natal tahun 2018. Itu kali ikut catatan yang benar, saudara. Karena ada kesalahan zaman ini, saudara. Tapi sebenarnya kita nggak usah pusing tentang tanggal, tahun berapa Yesus lahir, benar nggak? Yang penting Yesus sudah lahir, dia pernah lahir, dan apa yang Yesus buat itu luar biasa. Amin. Siapa yang tahu tahun kelahiran Bapak Soekarno? Ada yang tahu tanggal dan bulan tahunnya? Ada? Saudara tidak tahu. Tapi saudara tahu apa yang sudah dia buat zaman dulu? Ya, kita tahu ya, Indonesia merdeka pada zamannya. Kita tahu apa yang dia buat, jadi nggak perlu lah. Jadi Tuhan Yesus nggak usah, kita nggak terlalu pusing dengan tanggal kapan. Yang penting Yesus sudah lahir, amin. Dan dia lahir dan itu tidak bisa terbantahkan oleh seluruh sejarawan di seluruh dunia. Bayangkan sejarawan dulu itu orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tapi mereka tahu pada abad pertama ada seorang yang bernama Yesus sudah lahir, amin. Itu saudara yang terpenting. Jadi memang rumit untuk mengetahui tahun berapa Yesus lahir. Itu soal tahun, belum lagi tanggalnya ya.
tapi sebenarnya yang paling penting bagi kita bukan tanggal berapa Yesus lahir, tapi sekali lagi apa yang sudah Yesus buat kita semua. Amin. Dan kita langsung masuk ke tema kita, ya, luar biasa, the greatest gift, ya. Saya ambil dari ayat firman Tuhan Yohanes 3:16, ya. Jadi rupanya ini khotbah pranatal untuk GBI Shine in Glory, ya. Pranatal nanti lengkapnya Bapak Gembala akan sampaikan. Ya, Pak Gembala kan yang Natal, ya. Iya. Harus Pak Gembala, Saudara. Jadi ini untuk kayak Yesus mau hadir dulu, ada Yohanes Pembaptis. Ya, inilah saya, Saudara. Pranatal GBI, ya. Haleluya. Nah, Yohanes 3:16 kita mau baca sama-sama. Silakan slide-nya. Dikatakan sama-sama 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, warna-warna ini yang kita akan bahas pada hari ini. Natal adalah sebuah hadiah terbesar, ya. Mengapa saya katakan Natal adalah sebuah hadiah terbesar? Dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah. Makanya poin yang pertama, mengapa Natal saya bilang hadiah terbesar? Karena pemberi hadiah itu adalah pribadi terbesar. Lihat di sini. Karena begitu besar kasih Allah, inilah pribadi yang terbesar itu. Amin. Ya. Dia adalah pribadi yang terbesar. Natal itu adalah Allah memberikan hadiah kepada kita. Nah, pemberi hadiah itu adalah orang atau pribadi terbesar. Ya. Saya percaya di sini semua senang kalau dapat hadiah. Amin. Saudara mau dapat hadiah nggak? Mau, saudara, ya. Wow. Nanti catat baik-baik, saudara mau dapat hadiah di tahun 2020. Lebih senang lagi tergantung siapa yang memberikan hadiah. Amin. Ya. Saudara, kalau selesai dari sini saya berikan saudara hadiah, ini cuma cerita, ya. Jangan minta ke saya sebentar pas pulang. Misalnya saudara, semua di sini saya akan berikan hadiah. Semua dapat jam tangan. Wah, senang, ya? Senang sekali. Belum saya berikan hadiah itu, atau taruhlah saya sudah berikan. Saudara balik ke rumah, dapat telepon. Saudara dipilih untuk dapat hadiah dari Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Senang nggak? Lebih senang mana? Prabowo lah, saudara. Wah, siapa dulu yang memberikan hadiah? Pasti saudara bawa cincin itu. Misalnya Pak Prabowo kasih cincin, saudara bawa kemana-mana. Ini dikasih Pak Prabowo loh. Ya, kenapa? Karena dia orang yang besar, saudara, ya. Ini saudara. Jadi siapa dulu yang memberikan hadiah? Di sini kita lihat, karena kita kasih Allah yang memberikan kita hadiah. Ya. Berarti saudara, pemberinya adalah pribadi yang terbesar. Semua senang dapat hadiah kecuali orang yang jam 12:05. Betul, ya? Enggak paham, enggak apa-apa, saudara. Enggak apa-apa, saudara. Semua orang senang dapat hadiah, tapi sebenarnya ada satu kesenangan lagi, yaitu siapa dulu yang memberi hadiah, ya. Berarti besarnya hadiah di dalam Natal tergantung siapa yang memberi dan siapa pemberi hadiah itu. Nah, kita yang berikan hadiah adalah Raja segala raja. Amin. Nah, jadi hadiah itu menyenangkan. Yang lebih menyenangkan lagi, siapa yang memberikan hadiah. Jadi itu poin yang pertama, ya. Poin yang pertama adalah karena pemberi hadiah itu adalah pribadi terbesar. Makanya judul kita apa? The greatest gift, pemberian terbesar, ya. Poin yang kedua, di dalam ayat yang kita baca tadi, ya, di sini sebenarnya sudah ada semua nih, ya. Natal adalah sebuah hadiah terbesar. Mengapa? Karena pemberi hadiah itu adalah pribadi terbesar. Pribadi terbesar. Yang kedua, karena motivasi pemberiannya itu terbesar. Coba balik ke ayat tadi. Motivasinya tadi saya katakan terbesar. Apa motivasinya? Karena yang warna hijau, karena kasih, saudara. Dia memberikan anaknya karena kasih, ya. Jadi ingat bahwa yang penting bukan hanya memberi, tetapi motivasi memberi, ya. Sama dengan saudara, waktu saudara lagi jalan-jalan di lampu merah, saudara langgar lampu merah, akhirnya saudara ditilang, akhirnya saudara kasih uang buat Pak Polisi,
Apa motivasinya? Apakah karena saudara mengasihi Pak Polisi? Pak Polisi, aku mengasihi Bapak, ini uangnya. Bukan. Saya percaya motivasinya bukan. Jadi bisa tindakannya sama, tetapi motivasinya bisa berbeda. Amin. Sama dengan singa sama rusa. Waktu singa mau kejar rusa, tindakannya sama nggak? Ayo, sama nggak? Waktu singa mengejar rusa, tindakannya sama nggak? Dua-dua kan lari, sama kan ya? Dua-dua lari. Tapi coba kalau singa bisa menjawab, saudara tanya, singa kenapa kamu lari? Dia akan jawab, saya lapar, saya mau makan itu rusa. Coba tanya sama rusa, kenapa kamu lari? Karena takut, saudara. Jadi tindakan sama, motivasi bisa berbeda, saudara. Ya, ini jadi tindakan sama, motivasi berbeda. Tapi di sini kita lihat motivasinya karena kasih. Ya, saya senang dengan jemaat di tempat ini. Pas mulai ibadah, penuh. Berarti jemaatnya rajin, semua datang cepat. Amin. Ada satu bapak yang saya temukan di gereja. Jam ibadah jam 9, jam setengah 8 dia sudah di gereja. Wah, rajin sekali Pak. Saya tanya ke Pak Gembala, Pak, ini dia bagus banget nih, setengah 8 sudah di gereja. Akhirnya kita tanya, Pak, rajin sekali ya Pak ke gereja? Dia kesenyum-senyum. Kenapa Pak, ibadah kan jam 9, kok setengah 8 sudah di gereja? Dia bilang, itu cepat-cepat ke gereja, soalnya mai tua punya mulut itu. Kalau hari Minggu itu berisik ribut, saudara. Dia takut dengan istrinya, saudara. Jadi dia kabur dari rumah datang ke gereja. Setengah apa? Lebih awal, saudara ya. Jadi walaupun dia datang cepat, motivasi bukan karena dia senang untuk ke gereja, karena dia takut dengan dia punya mai tua, saudara ya. Nah, mai tuanya berisik dan berisik, saudara ya. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi tindakannya bisa sama, motivasinya berbeda. Ada orang ikut lomba, dia ikut lomba lari, ada bapak-bapak dia ikut lomba lari. Wah, waktu baru tes dia dapat juara 1, dia senang, saya juara, senang banget saudara. Akhirnya ayah lihat begini, enggak, salah hitung kali, ulang. Pas ulang larinya di start lagi, 1, 2, 3 lari. Bapak itu dapat juara 2, makin senang dia, senang banget. Akhirnya penentuan, lari lagi, 1, 2, 3, bapak itu lari sekencang-kencangnya, dia kalah saudara. Tapi senangnya minta ampun, senang banget. Mereka bingung, orang ini gimana sih? Orang juara 1 enggak, juara 2 juga enggak, 3 juga enggak. Pak, kenapa bapak senang? Iya, karena saya motivasinya bukan mau cari juara, tapi mau olahraga. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan ya. Tergantung motivasinya saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya nggak tahu motivasi saudara datang di tempat ini. Saudara sama-sama ke gereja, sama-sama di tempat, saya nggak tahu motivasinya. Saya nggak mau ngomong juga, saya nggak tahu. Saudara sendiri yang tahu. Amin. Ya, banyak orang kan memberi ke gereja, saya nggak tahu motivasinya. Ya, saya percaya Natal ini Pak Fernando banyak yang mau memberi. Kan sudah diajar tentang motivasi pagi hari ini ya. Jadi motivasinya Yesus dikirim oleh Allah dalam dunia ini karena kasih ya. Jadi actionnya sama, motivasinya berbeda. Tapi kalau Tuhan Yesus, saya percaya dia karena kasihnya, dia datang ke dalam dunia ini ya. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan. Coba saudara tanya kiri kanan, apa motivasimu ke gereja? Tapi jangan kencang-kencang. Itu aja saudara. Ya, saya nggak mau menghakimi saudara ya. Makanya orang bisa memberi tapi motivasinya berbeda-beda. Motivasi Allah dalam memberi itu apa? Karena begitu besar kasih. Berarti motivasi Allah di sini adalah karena kasih. Dan menurut kitab suci bahwa kasih itu adalah hal yang besar ya. Makanya dikasih Allah itu nyata. Mengapa saya bilang kasih itu yang terbesar? 1 Korintus 13 bilang apa? Kasih lebih besar dari seluruh pemberian. Maka di ayat yang ke-13 Paulus berkata, dan tinggal ketiga hal ini apa? Pengharapan, iman, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan. Jadi pemberian Allah kepada kita diberikan anaknya yang tunggal. Motivasinya karena kasih. Wah, luar biasa saudara. Berikut, ini cepat hari ini saudara. Mengapa Natal itu adalah hadiah terbesar?
Sini dia bilang, karena pemberian atau hadiah yang diberikan untuk jumlah yang besar. Kembali ke ayat tadi. Naik. Nah, jadi tadi bilang apa? Yang pertama apa saudara? Pemberinya itu pribadi terbesar. Yang kedua apa? Hadiah, motivasinya itu adalah yang terbesar, yaitu kasih. Yang ketiga dibilang apa? Penerima hadiah itu diberikan untuk jumlah yang terbesar. Lihat ya tadi, mana saudara? Dunia. Dunia adalah penerima terbesar, ya. Apa yang bisa dari dunia, saudara, yang ada orangnya, ya? Ya, dunia, saudara, ya. Ini saudara yang. Jadi karena pemberian hadiah diberikan untuk jumlah yang terbesar, ya. Dilihat dari ayat 3:16 tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dunia ini adalah jumlah terbesar. Mengapa dunia perlu ditekankan? Karena kalau kita lihat, kalau ada bangsa yang paling fanatik di dunia ini adalah siapa saudara? Orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Karena orang Yahudi menganggap mereka adalah umat pilihan Allah, ya. Makanya dunia ditekankan. Dan semua bangsa yang lain menurut orang Yahudi itu hanya apa ya? Nah, misalnya neraka, ya. Saudara tahu nggak? Api neraka itu dinyalakan oleh apa? Ada yang tahu? Kalau menurut orang Yahudi, kita ini orang yang bukan Yahudi, kita nanti akan menyalakan api neraka itu. Bayangkan sombongnya mereka minta ampun. Mereka menganggap kita ini akan jadi kayu bakar di neraka nanti, saudara. Itulah orang Yahudi. Jadi kayu api itu adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Maka mengapa Allah menciptakan orang bukan Yahudi? Supaya jadi kayu api di neraka. Itu menurut orang Yahudi, ya. Nah, kita diajarkan mengasihi sesama manusia. Amin. Tetapi siapakah sesama itu? Kalau menurut orang Yahudi, sesama itu hanya orang-orang Yahudi saja, ya. Ingat kisah orang Samaria yang baik hati, benar ya? Nah, jadi tidak ada hukum saling tolong menolong antara orang Yahudi dengan orang yang bukan Yahudi, ya. Inilah keadaan di sana. Misalnya saudara, kalau ada, misalnya di Amerika ada orang Yahudi, ada tetangganya yang melahirkan, dia nggak mau bantu, ya, karena mereka taunya sesama mereka adalah orang sesama Yahudi. Mereka sangat fanatik, ya. Memang ini membuat kenapa mereka sombong begitu, saudara? Karena janji kedatangan juru selamat Mesias itu diberikan kepada bapak bangsa Yahudi, benar ya? Ya, wajarlah mereka merasa bangga, sombong karena hal ini, saudara. Ya, karena bapak orang bangsa Yahudi apa? Abraham, Ishak, Yakub, Daud, ya, Yesaya, semua nabi-nabi orang Yahudi, Yesaya, Daniel, Mika, dan banyak lagi, saudara. Jadi menurut mereka Mesias datang bukan untuk bangsa yang lain, tetapi hanya untuk kami orang Yahudi. Tetapi menariknya di sini dikatakan Allah, saudara, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal karena mengasihi seluruh dunia, ya. Jadi bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi mengasihi seluruh dunia. Berita Natal ini bahwa telah lahir apa? Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara baca di Lukas 1 ayat 2 ayat 11, hari ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Tidak dikatakan hanya untuk orang Yahudi, seluruh bangsa, seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 12, Allah telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Dia datang untuk pendamaian segala dosa kita terbesar, yaitu seluruh dunia, ya. Pertanyaannya, apakah karena dunia begitu baik, begitu saleh, begitu menyenangkan Tuhan sehingga hadiah Natal ini diberikan, ya? Atau semua kita layak untuk menerima hadiah terbesar? Tidak, saudara. Alkitab katakan manusia tidak ada yang baik, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah dalam Roma pasal yang ketiga. Manusia berdosa menjadi musuh Allah, tapi untuk manusia yang buruk Allah memberikan hadiah yang terbaik. Ini luar biasa, saudara, ya. Biasanya hadiah itu yang terbaik diberikan kepada orang yang terbaik, ya. Dulu saya pernah cerita di sini, nggak ada, saudara, orang bikin lomba juara 1 4 juta, juara 2 10 juta,
juara 3, 50 juta. Nggak mungkin kan? Selalu yang terbaik menerima yang terbaik. Kita orang yang berdosa menerima yang terbaik, saudara. Ini satu hal yang luar biasa, ya. Pada orang terburuk. Di sini kita lihat bahwa hadiah Natal adalah hadiah yang terbesar karena diberikan untuk jumlah yang besar. Jadi saudara, yang pertama, pemberinya terbesar, motivasinya terbesar, jumlahnya terbesar, ya. Sekarang yang keempat. Yang keempat dikatakan, oh iya tadi ada sebelum empat. Yang keempat, pemberiannya itu sendiri terbesar. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, ya. Jadi anak yang tunggal itu adalah pemberian terbesar, karena Yesus itu adalah anak Allah. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan, walaupun ya Yesus anak Allah ini selalu menjadi perdebatan di mana-mana, ya. Apalagi untuk orang seberang, ya. Mereka bilang Yesus itu anak Allah, jadi bukan Allah. Sering ya kita dengar seperti itu, ya. Sehingga mereka bilang asumsinya begini, kalau anak presiden, apakah dia presiden? Presiden enggak, saudara? Anak presiden? Enggak, kata mereka begitu. Mereka bilang, kalau anak gubernur, apakah gubernur? Gubernur enggak? Tidak. Jadi bukan Allah katanya. Jadi mereka jawab bahwa Yesus itu bukan Allah. Nah, padahal kalau kita lihat pertanyaan begini, saudara. Anak ayam, apakah dia ayam? Ya, ayam. Benar ya? Anak manusia, apakah manusia? Ya, saya bingung itu yang ngomong itu. Dia manusia apa bukan, saudara ya? Jadi saudara, masa kalau manusia boleh sehakikat dengan bapaknya, kenapa Allah tidak? Ya, kenapa Yesus tidak sehakikat dengan Bapa? Kalau Yesus anak Allah, ya dia juga Allah. Emang kenapa? Kita manusia, anak manusia, ya kita manusia juga. Masa cuma hal tertentu? Tidak, saudara ya. Tapi itu namanya juga menyerang, saudara ya. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi pemberiannya itu sendiri adalah yang terbesar, anaknya yang tunggal, saudara, satu-satunya. Pertanyaan saudara, anak Allah bukan? Anak Allah, saudara ya. Tapi sebenarnya Yesus itu anak tunggal yang sah, saudara. Kita anak rohani, amin ya. Kasih tahu kiri kanan, kamu juga anak Allah, anak rohani ya. Yang tadinya saudara ya dibilang apa pokoknya, tapi kita sudah diadopsi menjadi anak Allah ya. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Allah berikan anaknya, bayangkan Allah berikan anaknya untuk mati ya. Inilah saudara yang suka juga diserang oleh orang seberang. Masa Yesus anak Allah dia mati ya? Kayaknya udah pernah saya sampaikan di sini. Karena memang Yesus ada di dunia ini untuk mati. Kalau saudara untuk hidup, benar nggak? Ada nggak bilang aku mau lahir untuk mati? Ada nggak di sini? Nggak ada. Kalau Yesus kalau dia ada di dunia memang untuk dia mati, ya. Kalau Yesus tidak mati, gagal misi Allah, benar nggak? Paham ya saudara yang kasih dalam Tuhan? Yesus itu kalau dia mati itu berhasil karena memang dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Kalau dia tetap hidup, saudara saya tidak ditebus, ya. Jadi salah Alkitab itu, ya. Makanya kita bangga dengan hal ini. Yesus ada di dunia ini untuk mati, ya. Tapi mati bukan berarti dia kalah, saudara, ya. Justru menang. Amin. Jadi ini saudara yang selamat Tuhan. Kalau saya minta kepada saudara, anak saudara mungkin, Bu minta dong anaknya satu, untuk apa? Saya mau sekolahkan di luar negeri. Senang nggak? Pas saudara mau, ambil. Kalau boleh jangan 1, 3, ya 3. Senang saudara. Tapi kalau anaknya itu dikasih untuk mati, nggak ada saudara ya. Ya dulu pernah yang ada Abraham, benar nggak? Saya sudah pernah bilang di sini bahwa kalau Abraham mungkin punya anak 4, Tuhan minta 1, iya dia bilang ambil aja yang ketiga, nakal sama dia, kasih. Tapi saudara lihat, Abraham itu cuma punya anak satu-satunya, dia kasih saudara. Sama dengan Allah Bapa ya, anaknya yang tunggal dikasih kepada kita ya.
Saya percaya saudara, orang mau ngasih anak tuh nggak sembarangan. Saya dulu punya, jangan bicara anak, misalnya punya binatang piaraan. Saya dulu waktu pandemi, saya piara anjing. Ya. Padahal saya orang Manado jarang piara anjing yang, ya orang Manado piara anjing ya taruh aja di kampung kan, udah dia makan, cari makan di tetangga kayak ambil makanan kita nggak mau tahu. Ya. Tapi kalau di Jakarta kan kita nggak bisa seperti itu. Nah waktu itu pandemi saya tinggal di Pandawa di Kelapa Gading, tinggal di situ. Ya selama pandemi ya enaklah main-main dengan anjing ya. Wah anjingnya warna hitam, anjing apa lupa saya namanya. Pokoknya enaklah main-main dengan anjing. Anak-anak saya juga cewek senang ya. Satu waktu saya bilang, ini sudah musim Natal loh, udah musim RW saya bilang. Saya bilang ke anak-anak, ini bagaimana kalau ada yang mau beli ini 600.000, kita kasih aja nggak? Oh, jangan berani katanya begitu. Saya bilang ini kan musim RW, mau Natal saudara. Kalau orang bertamu nanti kita nggak ada wow. Ini bercanda aja sebenarnya sama mereka. Dia bilang jangan bapak, nggak boleh, jangan berani katanya. Saya bilang 600.000 loh, nggak mau. Bayangkan anak anjing aja, anak juga mau ngasih. Tapi kita lihat Allah berikan anaknya yang tunggal satu-satunya. Ini suatu hal yang luar biasa. Makanya saya katakan bahwa pemberian terbesar, ya pemberian yang terbesar, ya pemberiannya sendiri adalah yang terbesar. Karena apa? Anaknya yang tunggal. Ini luar biasa. Berikut yang kelima. Yang kelima, mengapa saya mengatakan Natal itu adalah hadiah terbesar? Karena pemberian terbesar kalau tidak diterima akan menghasilkan hukuman terbesar. Ya. Ayat firman Tuhan bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ya. Jadi pemberian yang tadi kalau tidak diterima, ini kan dibilang kalau orang yang percaya dia tidak binasa. Sebaliknya, kalau orang yang tidak percaya pasti binasa. Jadi hadiah terbesar itu kalau tidak diterima akan menghasilkan hukuman terbesar. Ya. Di sini dikatakan binasa itu adalah hukuman terbesar, yaitu akan dibuang ke neraka. Ini saudara yang kasih Tuhan. Jadi binasa itu tidak ada yang lebih berat dari ini. Ya. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa. Jadi kalau orang tidak percaya pasti dia akan binasa. Ya. Jadi jelas-jelas bahwa ada neraka. Amin ya. Jadi binasa itulah hukuman terbesar, yaitu dia dibuang ke neraka. Banyak orang tidak percaya ada neraka. Tapi saya mau katakan, kalau saudara baca di Alkitab, Yesus adalah salah satu yang paling banyak menyinggung tentang neraka. Benar ya? Ya. Ilmu apapun tidak bisa tahu tentang neraka itu ada di mana. Ya. Alkitab berkata bahwa neraka itu benar-benar ada. Ya. Ada seorang kosmonot sama astronot, ya udah mirip-mirip itu. Kosmonot Rusia namanya Yuri Gagarin. Pernah dengar? Dia di taman di Melawai di Blok M tuh ada tuh taman ada patungnya Yuri Gagarin. Itu yang buat Anies Baswedan kalau saya nggak salah. Ya. Jadi Yuri Gagarin ini adalah satu kosmonot. Dia satu waktu dia pergi ke bulan. Ya pergi ke bulan naik Apollo ya. Naik pesawat Apollo, dia pergi ke bulan. Lalu dia selesai dari sana, dia cerita saudara di media. Dia bilang, saya sudah keliling di luar angkasa, tapi saya tidak pernah menemukan adanya surga dan neraka. Dia bilang begitu. Jadi kesimpulan saya, surga dan neraka itu tidak ada. Dia bilang begitu. Akhirnya ada satu pendeta Amerika, dia baca itu tulisan dari Yuri Gagarin, langsung dia kasih tahu di media, kamu tidak lihat neraka karena waktu kamu pergi kamu naik pesawat Apollo dan kamu memakai tabung oksigen. Benar nggak? Coba kalau kamu waktu ada di luar angkasa keluar dari Apollo itu dan cabut tabung oksigen, nanti kamu lihat langsung neraka itu ada. Benar ya? Karena dia juga dari atas sih dapat tabung oksigen, itu kata pendeta di Amerika saudara.
Jadi ini saudara yang kasih Tuhan, jadi neraka itu ada. Ya, ada satu cerita. Saya banyak sekali cerita saudara. Bukan nggak baca kitab ya, baca buku juga ya. Ada satu cerita tentang Hitler. Ya. Jadi satu waktu Hitler ini dia datang ke neraka. Waktu dia masuk ke neraka saudara, semua orang hormat dia. Wah, semua menyambut dia. Silakan dia. Nama juga cerita ini saudara ya. Ya suka-suka saya kan, saya mau dramatisir kayak apa. Jadi waktu Hitler masuk mereka hormat, wah, sama kayak Prabowo datang dihormat ya. Waduh, semua menghormat dia, silakan. Ternyata di ujung sana ada satu orang yang tidak hormat. Ini di neraka aja. Hitler bingung, kenapa dia cuek aja ya? Saya datang dia cuma ngeliat doang, nggak ada senyum, nggak ada apa. Baru besoknya Hitler datang. Hei, kamu siapa? Kenapa kamu tidak menghormat saya? Langsung orang ini ngomong, siapa kamu? Dia mau kenal saya. Saya adalah Yudas Iskariot. Yesus aja saya jual, apalagi kamu. Ini neraka dia cerita seperti itu. Ini cerita doang. Ya, ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Makanya saudara, neraka saudara itu ada. Makanya kenapa kita kalau ada orang Kristen meninggal suka kita tulis apa? RIP. Artinya apa? Rest and peace, in peace. Ya, istirahatlah dalam damai. Ya, artinya ke surga saudara ya. Dan juga kita kalau nulis di FB jangan juga sembarangan RIP. Dapat berita di grup RIP. Ternyata di grup itu yang meninggal orang belum kenal Tuhan. Terus lagi RIP. Salah saudara. RIP itu hanya untuk orang yang sudah kenal Tuhan ya. Jadi kalau orang di luar Tuhan jangan ditulis tapi harusnya tulis rest in hell. Habis kan di dalam Kristen kan kalau kita percaya Yesus kita ya masuk ke surga, berarti di luar Yesus tidak ke surga. Tulis dong rest in mereka. Jadi ini saudara yang kasih. Jadi lihat dulu kalau tulisnya. Terus yang terakhir, yang keenam. Masih ada yang keenam? Natal adalah hadiah terbesar. Karena kalau pemberian ini diterima akan mendapat pembebasan terbesar. Ya. Dikatakan apa? Supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kalau tadi binasa adalah hukuman terbesar, maka tidak binasa adalah pemberian terbesar, saudara. Ya, tidak binasa. Ya. Saudara kalau nggak bayar utang, saudara di penjara. Diputuskanlah di pengadilan, kamu di penjara 10 tahun ya. Oke. Tetapi kalau saudara dibilang kamu dihukum mati, itu kan hukuman terbesar, benar nggak? Tetapi kalau dibilang begini harusnya dihukum mati, dikasih tahu kamu Joni, enggak ada nama Joni di sini ya. Joni orang Manado soalnya. Jarang orang di sini, banyak orang Medan ya. Jarang ya orang nama Joni. Kamu dihukum mati, saudara. Wah, itu sudah hukuman terbesar. Tapi, terbalik. Kamu Joni, kamu bebas. Wah, ini saudara, artinya dia tidak binasa. Nah, ini adalah pembebasan terbesar, pemberian terbesar. Ya, tidak ada yang lebih besar, saudara, berkat daripada tidak binasa. Benar nggak? Saudara bukan dikasih pilih. Nih kamu dikasih ini 100 miliar. Tapi besok kamu mati. Pilih mana? Mau? Enggak, saudara ya. Jadi kematian itu adalah hukuman terbesar ya. Tapi tidak binasa. Bayangkan kita mewaris surga ya. Kalau tadi kan neraka. Kalau neraka itu kan apa ya? Menderitanya itu selamanya ya. Saudara, sini ibu-ibu waktu melahirkan menderita nggak? Tapi kan nggak selamanya dia sakit terus, benar nggak? Ada saatnya kontraksi, aduh dia sakit, jadi ada jedanya. Menderita kalau ada jedanya enak, benar nggak? Masih lumayan lah ya, nggak enak juga sih. Lumayan lah ya kalau bilang. Tapi di neraka itu tidak ada jedanya, selama-lamanya. Saudara mau ke situ? Makanya saya bilang di sini, pemberian ini kalau diterima akan mendapatkan pembebasan terbesar. Artinya kita tidak binasa. Itu luar biasa saudara yang kasih Tuhan. Amin. Makanya katakan kiri kanan, kamu harus percaya kepada Yesus supaya
kamu mendapatkan pembebasan terbesar. Amin. Bisa? Oh, dimunculkan nanti. Coba munculkan supaya hafal ya. Mengapa Natal dibilang hadiah terbesar? Karena pemberi hadiah itu adalah pribadi terbesar. Ini jelas banget ya. Pribadi itu Allah. Terus berikut yang kedua. Natal hadiah terbesar karena motivasi pemberinya itu terbesar. Karena kasih. Yang ketiga, pemberian ini diberikan untuk jumlah yang terbesar. Diberikan bukan hanya untuk orang Israel, orang Yahudi, ya, tapi diberikan kepada seluruh dunia. Amin. Yang keempat, mengapa Natal dikatakan hadiah terbesar? Karena pemberiannya itu sendiri terbesar, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus. Nggak ada yang besar dari itu. Berikut yang kelima. Mengapa Natal dikatakan hadiah terbesar? Karena pemberian terbesar kalau tidak diterima akan menghasilkan hukuman terbesar, ya, yaitu dia akan binasa. Tapi kalau kita terima, kita yang kena. Kalau pemberian yang diterima akan mendapatkan pembebasan terbesar. Tidak binasa, itu adalah pembebasan terbesar. Saya percaya ini merupakan hadiah Natal. Buka tangan saudara. Buka tangan. Masukkan ke 6 hadiah yang tadi. Ya. Pegang kuat-kuat. Inilah hadiah Natal dari pendeta Sefto Geruman. Itu. Jadi yang tadi jangan tuntut lagi ya. Tadi saya mau kasih jam, nggak jadi, nggak ada. Haleluya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang begitu sederhana sudah disampaikan kepada kami pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema buat kami. Dengan kami mengetahui Yohanes 3:16 serta dengan hal-hal yang sudah diuraikan tadi, ini menjadi satu bekal buat kami sehingga iman kami ditingkatkan oleh Engkau. Kami semakin kuat di dalam Tuhan, kami semakin mengerti dan kami menghargai hadiah yang Tuhan sudah berikan kepada kami di momen Natal ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati kami semua, mampukan kami untuk mencerna bahkan mengaplikasikan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Berkati dan kembalikan berkat kelengkapan surga dari hamba-Mu. Bila tidak ada mencuri kemuliaan Tuhan, bila Engkau Tuhan yang bertambah-tambah, kami yang berkurang. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Amin. Terus berkati. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan kami semakin dipakai dengan luar biasa dan menjadi saksinya bagi setiap jemaat bahkan setiap orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, tiba saja kita akan menyaksikan khotbah sepekan. Namun sebelumnya sambil menjalankan persembahan, kita akan menyaksikan khotbah sepekan berikut ini.
I won't forgive you for a Santa. Won't you forget about it? Demikian waktu sebelum minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini. Puji nama Tuhan, kita semakin diberkati dan dikuatkan oleh setiap pujian, oleh setiap firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat pada petugas kami yang bersama. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Begitupun juga firman yang telah kami dengar melalui hamba-Mu Bapak Saiful. Biarlah firman-Mu ini mampu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena firman-Mu itu kebenaran dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati hamba-Mu Bapak Saiful, Tuhan pakai hamba-Mu lebih haram lagi. Sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Berkati istri anaknya, keluarga besarnya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami Bapak Fernando. Tuhan memberkati gembala kami ini Tuhan lebih dan lebih Tuhan. Hikmat yang daripada-Mu terus turun atas hamba-Mu ini Bapak yang baik. Kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan berikan Tuhan untuk Bapak gembala kami ini Bapak. Sehingga menjadi gembala yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa di dalam pelayanan yang dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan Bapak. Berkati Ibu Yuni, Tuhan anaknya karena keluarga besar daripada kedua hamba-Mu ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Begitupun juga Tuhan klien-klien Tuhan yang sudah ambil bagian worship leader, singer, pemain musik Tuhan. Tuhan memberkati imam-imam musik ya Tuhan. Pakai mereka dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga tetap setia melayani pekerjaan Bapa. Dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak yang baik. Begitupun juga pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Diakonis pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu, anak-anak youth di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin tuntun hidup kami, agar kami boleh menjadi pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat ya Bapak. Terima kasih berikan kami tetap unity di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Begitupun juga Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan Bapa. Kami percaya Tuhan, jemaat kuat di tempat ini Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Istri, anak, keluarga besarnya Tuhan. Pulihkan hubungan suami istri. Berkati apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil Bapa. Ya jemaat di tempat ini kami percaya menjadi jemaat yang kuat, yang militan, yang hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Yang selalu Tuhan Yesus yang baik bersyukur kepada Bapa. Biar kami semua pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, biarlah kami Tuhan Yesus yang baik menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Lewati situasi apapun yang kami hadapi, masalah pergumulan yang kami hadapi, kami tetap percaya kami punya Tuhan yang besar, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Biar kami boleh menyadari Tuhan, sehingga kami tetap menjadi pribadi yang kuat, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang dekat intim melekat Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila jemaat Tuhan di tempat ini juga menjadi jemaat yang diberkati Tuhan, yang melekat kepada Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Kami serahkan jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Begitupun juga kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Bapa. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau memberkati Bapak Presiden Tuhan Prabowo Subianto dan juga wakilnya Bapak Gibran, semua petinggi-petinggi bangsa ini yang Tuhan percayakan. Tuhan berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan Bapa, sehingga apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, sehingga Indonesia semakin hari semakin baik, Indonesia semakin hari semakin maju Bapa. Kami serahkan Tuhan Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Satu hal yang kami tahu, Indonesia dalam rencana-Mu Bapa, dan rencana-Mu indah untuk bangsa kami Indonesia Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan Tuhan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan pasti memberkati. Tuhan pulihkan damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Indonesia.
Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau. Biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh dilawat oleh Tuhan. Mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Bapa. Belas kasihan-Mu Tuhan atas bangsa kami Indonesia Bapa. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba dimanapun mereka berada, yang Tuhan percayakan melayani mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih dan lebih, sehingga melalui pelayanan mereka Tuhan, jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Begitu juga kami berdoa di tempat ini Tuhan, untuk GBI Send and Glory Bapak. Kami percaya GBI Send Glory diberkati Tuhan. GBI Send Glory mengembang ke kanan dan ke kiri. GBI Send Glory Tuhan, Bapak yang dipakai Tuhan. GBI Send Glory penuh dengan kemuliaan Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan gerejamu, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapak. Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti apapun yang menjadi Tuhan kebutuhan gerejamu, kami terlalu percaya Tuhan pasti menyediakan dan mencukupi. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan Tuhan GBI Send and Glory ke dalam tangan-Mu. Begitupun juga Tuhan kami berdoa Bapak untuk persembahan yang telah diberikan Bapak. Berkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapak. Dan kami beri Tuhan, sehingga kami juga dapat memberikan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu melalui GBI Send and Glory. Terima kasih Bapak. Segala pujian, syukur, sembah, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan mengucapkan doa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan pujian segala. Pada kami pada pagi siang hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang menguduskan kami. Sebab itu angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah hati-Mu kepada Bapa di surga. Kasih anugerah berkat yang berlimpah-limpah yang Bapa sudah berikan dan siapkan kepada kita melalui janji kebenaran firman-Nya dalam kekuatan Roh Kudus yang memimpin, menuntun, menyertai kita. Bahkan sampai Raja kemuliaan Yesus Kristus datang menjemput semua kita di awan-awan yang berbahagia. Berbahagia bersuka kita sama-sama katakan